tempat tinggal, pinggir, awal tiga. Nah gitu. Bukan lagi sesuatu yang asing bahwa setiap wilayah di seluruh Indonesia memiliki desa wisata. Desa yang sumber daya alam, manusia, dan budayanya dapat diberdayakan. Keberadaan pabrik tekstil di daerah Tingkilor Salatiga rupanya membawa peluang yang cukup besar bagi warga sekitar. Dengan memanfaatkan limbah kain yang tak terpakai itulah menjadi titik awal berdirinya usaha konveksi yang saat ini telah menjamur di desa kecil dan menjadikan desa tersebut sebagai sentra usaha konveksi di Salatiga dan hadirnya desa wisata Tingkilor. Dalam upaya pengembangan usaha-usaha kecil mulai bermunculan mengisi mata pencaharian warga lainnya, mulai dari tahu, keripik tempe, sambal kacang, hingga kayu serta mebel. Dan inilah laju Tresna dan Asa. Suka dulu, antik dulu. Nah, senang dulu dah. Nah, pelajari perkenalan sama kolektor. Nah, itu terus saya sudah agak tua, capek kerja di ikan laut, ganti mebel itu antik. Dunia kerja menjadi salah satu persoalan yang cukup rumit bagi banyak orang. Unik bagi Pak Heri bahwa sesuatu yang bernilai seni akhirnya mendorong beliau untuk tekun dalam menjalankan perjalanan berbagai usahanya selama ini. Orang bikinkan busa pintu, saya layanin semua. Layanin itu ada antik, ada mungkin lampu, mungkin apa, tidak cuma kayu doang. Semuanya yang saya tekunin saya kerjain. Jadi anak itu keris juga, kristal juga, keramik juga, semuanya dari apa itu kebaya yang lama sudah tahu, batik itu tahu. Sampai jam tangan yang lama, jam itu kromeng, masa tekunin. Namanya rezeki antik itu kan enggak salah satu, nanti main ke tempatnya sana, kalau nggak tahu itu mah rugi, yang rugi kita. Wah, saya dapat rezeki mah nggak jadi. Jadi semua tak pelajari. Beliau bukanlah orang penting, beliau bukan siapa-siapa. Tapi dengan bermodal uang pas-pasan, mau tak mau beliau harus menunggu tawaran orang-orang yang menjual kayunya bila tidak dapat menghasilkan mebel karena keterbatasan bahan. Itu akhirnya ya ada maklar itu dah nawarin, ada orang nawarin rumah, nawarin tagak, papan gitu. Ya tak cek. Kalau bagus tak beli, kalau enggak ya bagus harganya. Ya murah ya tak beli. Jadi bahan ini biar dapat untung. Banyak orang menganggap bahwa pengrajin kayu sudah pasti kaya raya dan untung banyak. Sekali penjualan bisa mencapai berjuta-juta. Tapi kenyataannya, Saya itu sebenarnya saya nggak pernah ngitung. Yang penting saya bisa bayarin anak-anak. Gitu. Mungkin ya sepi, tang saya air saya tak jual murah. Bayarin anak-anak. Nah gitu. Namanya gak dapat uang ya saya tanggung untuk bayar anak-anak. Saya mau berdiri sendiri nanti kadang-kadang nggak jual itu kadang-kadang lumayan nggak dapat uang. Tapi kan saya pikiran anak-anak itu. belum lagi beliau harus membiayai satu perempuan dan satu anak laki-laki kandungnya untuk menempuh pendidikan yang sudah pasti tak murah. Kendala pun tak pernah lepas dari pengorbanan. Dulu memang dia cari cara itu apa
jurusan kimia ya, kuliah juga. Cita-citanya juga SMP sampai SMA. Nah, ternyata kan dia diterima dulu di Undip ya. Nah, saya kan pikirannya gini, enggak itu biayanya banyak, nanti kosnya, nah, saya tidak boleh apa itu bikin mahal. Jadi pemerintah mahal. Nah, terus tak suruh kata wacana gitu yang dekat, bisa kita kuliah pulang, ya makan di rumah, bisa ngawasin juga kan gitu. Nah dia nangis 1 hari 1 malam pagi sampai sore itu nangis, nggak mau makan. Dan dia malam terus besoknya tak kasih pengertian, orang sosial itu bukan masalah fakultas apa itu universitasnya. Orang sosial itu harus sama orangnya pandai, jurusannya pas yang kita untuk masa depan. Dengan keyakinan dan semangat yang tak pernah padam, beliau mengusahakan segalanya, dan semua akhirnya terbayar, tergantikan dengan sedikit rezeki dan mujizat yang dialaminya di kala kebingungan. Sama daftar sana, daftar saya bingung, anggotanya banyak. Ternyata ada mungkin rektor, nggak tahu ada apa mas, mau daftar yatim. Wah nggak santas, ini nilainya bagus dah kamu, favoritnya kembalikan. Itu rektornya mungkin harus tak kembalikan senang, uangnya dikembalikan separuh. Meski berpenghasilan pas-pasan, sebagai orang tua yang bertanggung jawab atas anak-anaknya, beliau tidak menyerah untuk menyekolahkan anaknya sehingga sukses menjadi kepala manajer Bank Jateng seperti sekarang ini. Bukan jalan yang mudah, dilalui pula banyak sekali momen titik terbawa yang tak akan pernah terlupakan. Setelah kuliah tuh kan, uang nggak punya ya gitu ya. Kita bilang istrinya dia, istri saya itu jualan pagi sampai sore, karena baru pulang untuk demi anak. Dan saya juga, dia nanti kalau mau semesteran itu uang ya kita saling bantu, istri saya sekian dan sekian. Dan anak perempuan saya ikut perhatian juga, ikut bantu ibunya jualan. Jadi anak saya kuliah dulu, pulang kuliah langsung bantu ibunya jualan. Tak hanya persoalan biaya hidup dan kuliah anak-anaknya, beliau juga telah mengalami pahitnya bertetangga. Dalam kehidupan bersosial, sebuah ketenangan dan kenyamanan mungkin dirasa mustahil awalnya. Apalagi jika dikaitkan dengan pekerjaannya sebagai tukang antik dan mebel. Tamu antik itu nggak seperti tamu orang aneh. Datangnya tengah malam. Ada sampai jam 2 malam datang. Nah, transaksi apa gitu. Tak ganggu, datang gitu ya, ganggu lagi. Tapi saya gitu. Namanya orang ya, kita ngalah. Tak cukup sampai bertetangga saja. Beliau juga pernah mengalami pahitnya diberi harapan palsu oleh pemesan-pemesan mebelnya. Pernah, semuanya pernah. Bohongin, nggak jadi, nanti nggak diambil itu. Pasti. Tukang ya, jatahnya ini mungkin 3 hari jadi, ternyata 1 minggu lebih dari itu, ya kerjain. Ini wajar. Ya kita biarin aja, nanti kalau ada orang mau beli lagi nanti jual gitu. Iya kalau untung itu gak resiko. Bahkan pengalaman paling menyayat hati pun tak terlewat untuk dirasanya. Mungkin dari saudara
mungkin dari saudara istri tahu kalau saya itu dulu mudanya berada nakal. Nah, tahu ini saya dulu bekerja kakak saya sudah almarhum. Nah, tetangga kan bentrok sama tetangga sana. Lalu kedengaran mungkin dari keluarga sini, istri saya itu kan orang Muslim, itu saya dihaji sini, adik saya dihaji. Dan mungkin antara itu jadi apa itu marah sama saudara itu dekat pelajar itu. Tapi saya dia nggak pernah saya itu untuk marah juga. Saya nikahan tidak ada orang sini ada. Cuma saudara terdekat dan bingung. Saya menikah kalau tidak ada tamunya lagi. Nah, temanku yang datang semua, saudara saya Semarang. Nah, itu berjalan sampai lama, sampai saya punya anak, itu masuk hotel. Itu selamatan saya berkat, yang dibawa berkat. Tapi tadi tidak apa. Nah, banyak semua orang sini, saya tidak pernah marah. Pengucilan akibat perbedaan agama rupanya pernah dialami beliau semasa mudanya. Bahkan hal tersebut merambat kepada hasil jeripayahnya banting tulang guna bertahan hidup. Hingga desas-desus bahwa yang dikantonginya adalah rezeki yang haram. Agamanya sebenarnya hanya pribadi ya seseorang. Semua itu baik. Cuma hati kita masing-masing, tingkah laku kita sama masyarakat. Misalnya gitu, saya tuh tamu orang Bule, orang Cina, itu nggak tahu, itu kan haknya dia juga umatnya Allah. Jadi saya nggak membedakan masalah rezeki, masalah itu uang dari mana, terus katanya orang dari Kristen haram, saya enggak, semua uang sama. Oh, bedakan yang haram yang bagaimana? Saya nggak tahu. Nah, saya nggak tahu. Yang penting saya dia beli pada uang sah ya, itu namanya halal. Nah, tanya gitu. Ada tuh yang bilang gitu, wah kamu kalau transaksi sama orang lain Muslim haram. Enggak. Saya nggak bisa bedakan uang. Cuma takut orang Islam Muslim yang transaksinya sama orang luar, orang Kristen, uang jangan dibedakan, yang penting itu hati. Nggak bisa bedakan, tapi kita sudah tahu ya, kamu nyuri, uangnya bedakan saya, nah itu haram. Kata beliau, yang penting hati dan kejujuran. Meski dibenci oleh banyak orang sekalipun, beliau tidak menyerah untuk membantu sesama. Terutama merekrut para pekerja yang beliau sebut anak-anak untuk diberdayakan yang putus sekolah dan yang kehilangan pekerjaan, mengajari mereka dari yang tidak tahu menjadi tahu dan mampu. Nama saya Edi, umur 58. Nama saya Wahyu Haji, usia 40. Namanya M. Abid Saiful Amri, usia 29 tahun. Awal mulanya ya ketika lulus SMP terus di rumah nggak ada kegiatan, diajak sini. Udah 15 tahunan di sini. Ya, waktu itu saya kan kerja Damatek. Setelah Damatek saya PHK, umur 55 saya PHK, saya ikut ke mana, ke Garjo dulu. Setelah itu kembali ke sini, ditarik sama Mas Hari. Kalau Mbak Hari ini sekitar 5 tahunan ada. Kalau nggak salah Mbak, 5 tahunan lebih. Pertama kali kan saya kerja di sambal pecel, terus sambal pecelnya agak lesu, terus saya jalan-jalan sini ditawarin kerja di sini mebel. Terus terang pertama kali saya kerja di mebel kan mentah, belum tahu apa-apa.
diajari sama dosen itu, satu persatu diajari caranya ngampas gini kan, caranya buat kayu gini gitu. Nah mulai itu saya belajar terus menerus nyampe sekarang. Ya lumayan ada ilmu yang masuk, biarpun masih sedikit tapi sudah ada yang masuk dalam ilmu pertukangan kayak gini gitu Pak. Pak Hari itu orangnya humoris, senang bergurau tapi juga keras. Kadang keras tapi kerasnya mendidik gitu. Sama sini melakukan hal yang salah dibenerin, tapi kalau dibenerin kok masihnya ya dikerasin, tapi kerasin dalam arti mendidik gitu. Tapi pada dasarnya basicnya orangnya harmonis, senang guyon gitu loh Pak. Orangnya sabar, pokoknya apa, bisa lah melatih kayak seperti anak-anak yang masih muda gitu kan, dia bisa mengerti lah usia-usia seperti saya gini kan, biasanya kan susah dibilangin gitu kan, dia udah tahu lah. Dia bisa tegas, bisa apa ya, bisa tegas, kadang ya lucu juga. Pokoknya nyaman lah di sini. Antara pegawai sama bos itu tidak ada sekat, sama-sama jalan gitu. Ya pokoknya nggak ada masalah ya kita bicarakan. Nggak seperti yang saya nggak seperti yang di lain. Kalau ada bosnya kan ada kayak ada sekatnya. Ini enggak. Sama aja mau bikin wedang itu kok adil, mau makan ya tinggal bilang, minta rokok tinggal minta, gitu aja. Mendung gini nggak jadi bagus. Memang apa yang disampaikan anak-anak benar adanya. Itulah salah satu hasil buah kesabaran, ketulusan, dan kejujuran seorang Pak Heri. Yang penting baik sama orang. Saya gitu, tolong menolong. Sampai sekarang saya tuh sering ada orang kesusahan saya sendiri nangis. Gitu. Biarpun Bapak gini ya, jiwanya kelihatannya keras, tapi hatinya maaf. Saya tuh mendapat kasihan. Saya tuh ada orang secara sedih kan nangis. Lihat ibunya menangis kalau ada apa-apa. Oh, nasibnya gitu. Nah, yang pertama dulu yang tak bimbing itu yang kayak itu. Nah, jadi anak-anak tak kumpul, tak bekerja. Saya senang lah dia maju. Yang tak bimbing kayak semua. Jadi sukses. Ini semua anak-anak muda banyak yang tak bimbing. Ini dulu bikin nyambel kacang ya tak bimbing. Kerjanya sambil kacang. Akhirnya enggak kerja dikasih orang sedikit, enggak cukup, enggak perlu kerja. Gorengin sambil kacang enggak boleh 15 ribu. Ya sampai kasihan. Dari semua kejadian di atas, serta pernyataan yang ada, tentu terselip sebuah asa. Harapan baik untuk mereka semua, untuk kemajuan desa beserta usaha-usahanya. Bantuan oleh pemerintah pun kerap kali didoakan. Semoga para tukang mendapatkan hak mereka sebagai salah satu pemberdaya warga sekitar. Memang jarang sekali ada bantuan, apalagi dari sini Mebel belum ada bantuan sama sekali. Kadang pemerintah kita mengajukan bantuan yo, aslinya minimal ki alat pertukangan gitu loh, ya kecil yang gerinda atau apa gitu. Tapi kan cenderung pemerintah itu ya konvensi, cenderung pokoknya bantuan-bantuan yang lain, pokoknya di lain nganu ginian itu enggak, kayak yang konvensi itu biasanya kan itu. Ya harusnya pemerintah harus mikir sampai di situ. Wali kota mungkin dia turun sendiri, nanti memilih instruksi yang bagian wisata siapa, didata. Tak banyak sini yang pertukangan kan banyak sekali. Tapi yang di sini tidak pernah dapat bantuan. Tapi di sana ada. Tingkat tangan mungkin ada bantuan. Itu yang di Cengek itu pertukangan itu ada dapat bantuan, tapi grup sini tidak ada teman-teman. Nah, itu
apa mungkin apa itu RT RW-nya kurang memperhatikan. Ya, mungkin kan ya, itu harus melalui RW RT ya. Itu harusnya memperhatikan juga, nggak dipertanyaan juga dong. Kan bisa maju kan, di sini maju salah tiga maju kan ya senang pemerintahnya, ya kan banyak tamu wisata banyak apa kan ada pemasukan. Mungkin pandangan ke pemerintah kalau sudah mendirikan mebel berarti orang yang mampu gitu loh, mungkin gitu. Masa pertanyaan mesin ini belikan, konversi belikan, bertahun dapat sumbangan, tapi di tentukan ada. Katanya RT-nya bilang, ya cari itu apa proposal, kan nggak tahu bikin proposal. Caranya gimana, sama siapa kan gitu. Saya itu kalau mesin rusak minimal 100.000 per besi, ganti hasilnya habis. Walaupun bukan usaha berskala nasional, akan tetapi UMKM terbukti menjadi kontributor signifikan dalam peningkatan produk domestik bruto. Bukan tanpa alasan, hal tersebut bahkan selaras dengan penelitian Tambunan 2011 yang mengatakan bahwa selain sebagai sumber ketenaga kerjaan, usaha skala kecil hingga menengah berpotensi sebagai mesin pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga dan membayar gaji anak-anak pekerja saja sudah membuat kembang kempis. Kalau bukan karena hati yang tulus, tak menutup kemungkinan usahanya gulung tikar dan anak-anak terlantar. Beliau tak sampai hati. Ini baru Pak Heri, satu dari sekian banyak tukang. Bagaimana dengan ribuan orang di luar sana yang memperjuangkan asa yang tak pernah sampai itu seperti beliau? Lalu apresiasi apa yang orang-orang seperti Pak Heri sudah dapatkan dari pemerhati pemerintah? Membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat, berbagi gaji dengan kebutuhan hidup yang dicukup-cukupkan, bahkan seluruh modal berasal dari dirinya sendiri. Pernah itu apa itu masalah pajak, itu perusahaan mau minta pajak, tapi kan nggak mau. Kenapa mau orang itu diminta pajak untuk nyari makan, untuk nyari orang rimanya kemas kemis ya. Gue mau diminta pajak, tak bilangin itu minta pajak yang besar-besar itu pabrik-pabrik.